Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Karang Official. Oke, kali ini Karang Official masih berada di Top Lele ya, di budidaya ikan yang ada di Rawa Ilat. Kita akan mencoba bertanya-tanya lagi sama yang ngurusin di sininya ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu lagi. Kita sekarang kan saya lihat-lihat di grup WA kita banyak yang bertanya tentang penyakit ya. Jadi kita akan bertanya ada berapa penyakit kah? Nah, ya ada berapa apa nama-nama penyakit kah ya di lele itu kan? Ada yang kayak apa namanya upacara-upacara gitu kan ya, ngambang-ngambang kayak berjamur gitu. Jadi ada beberapa solusi dan kita mudah-mudahan dapat solusinya dari penyakit tersebut ya. Oke, kita lihat nih di sebelah kita ada teman kita yang lagi beres-beres. Oh, lihat nih, ada kan? Jadi kita akan mencoba menanyakan tentang penyakit lele. Ada berapa macam penyakit lele? Ini Bang, ada yang ini, ada yang jatuh lelenya. Tuh, mati itu. Tuh, lihat nih, ini alhamdulillah beliau sudah lagi santai. Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah nyampe lagi di Top Lele ya bersama Kang Sahid. Oke, kan saya lagi santai nih kayaknya. Lagi ngontrol atau lagi apa Kang? Lagi kontrol doang lah. Oh iya. Ini kita kemarin kan udah lihat ya ada beberapa yang bertanya atau banyak banget yang bertanya tentang penyakit lele nih. Iya. Nah, di sini enak itu. Iya. Jadi penyakit lele itu biasanya ada berapa macam, Kang? Ya sebenarnya sih banyak, cuman ada beberapa yang lumrah lah, yang sering ditemui oleh para pembudidaya. Yang salah satunya mungkin kayak Aeromonas. Aeromonas kayak gimana tuh Aeromonas itu? Ciri awalnya siripnya agak memerah ya, agak memerah. Oh, yang merah-merah gitu ya, sirip merah ya. Biasanya Aeromonas itu keseringan itu menimpa ke bibit, masih bibit. Nah, kalau misalkan udah agak gede jarang sih ya kena Aeromonas. Itu yang pertama ya, Aeromonas itu dari bibitan itu kan ya. Nah, terus ya apa lagi? Yang kedua mungkin kumis keriting. Kumis keriting. Kalau kumis keriting itu dari bibit sampai dewasa itu ada? Kalau udah gede itu jarang sih. Jarang. Iya, cuman yang sering menimpanya itu pas waktu kecil, masih bibit-bibitan juga yang keseringan kena kumis keriting, Aeromonas gitu. Dan ada juga yang ketiga moncong putih. Oh iya, moncong putih. Moncong putih. Kalau moncong putih? Sama, dia juga kanannya dari bibit kecil. Iya, bibit kecil. Karena kalau udah sangkal ke atas itu sangkal palang sampai konsumsi udah nggak ada itu. Udah mulai agak-agak aman gitu kan ya? Iya, udah kuat dia. Terus apa lagi? Karat. Nah, karat atau bisa disebut ya jamur lah gitu. Karat. Nah, kalau karat biasanya kan di yang udah gede juga ada kan ya? Ada, cuman ya jarang sih, tetap yang menimpanya juga pasti kenanya ke bibit sih ya, keseringan. Oh gitu. Ya keseringannya bibit yang kenanya. Jadi terus ada berapa macam? Mungkin ada beberapa ya, ada 4 atau 5 ya yang biasa dialami oleh para pembudidaya ya. Itu yang ada lagi nggak selain itu? Ya mungkin kalau untuk penyakit sih yang sering ditemui oleh pembudidaya dan pembibit, jamur sama jamur karat, kumis keriting, sirip merah, Aeromonas, moncong putih. Nah itulah. Nah sekarang udah tahu kan ya penyakit apa yang ada di lele. Ada solusinya enggak? Kalau solusinya itu banyak sih ya. Solusinya mungkin ke
manajemen air ya. Semuanya itu. Iya, Dari semua manajemen itu dari air. Cuman kan ada sebab-sebabnya. Heeh. Karena disebabkan amoniaknya tinggi. Heeh. Berarti kan itu pengontrolan air kurang teliti lah. Gitu. Ada juga kan air baru berapa hari udah ditebar gitu kan ya. Ada itu pun jadi bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah karena lele itu hidupnya di air dan juga dia itu hidupnya karena faktor lendir. Sedangkan kalau misalkan air baru, dia pasti kasar ke tubuh lele. Itu akan menyebabkan ngelupasnya lendir dan gampang kena penyakit. Kan biasanya kalau lele itu kan lendir ya, lendirnya harusnya gitu kan ya. Iya. Kalau habis lendir itu penyakit itu pasti datang. Iya. Kayak diibaratin kalau manusia itu antibodi ya, antibodi. Kalau antibodinya menurun, daya tahan tubuhnya menurun, pasti virus-virus, penyakit-penyakit pada datang ke kita gitu. Minimal biar lendirnya agar tetap stabil. Nah, itu ada pakai apa nih? Ada apa nih yang pakai nggak pakai obat-obatan apa sebutnya? Alami. Yang alami itu ada yang pakai alami, ada yang pakai obat apa? Obat-obatan. Obat-obatan biasa gitu. Nah, itu mungkin banyak solusinya. Setiap pembudidaya itu beda-beda cara SOP-nya ya. Cara penanganannya juga beda-beda. Awalnya mungkin untuk penanganan kuras air. Usahakan udah ada air yang diendapin. Oh iya, jadi sebelum dikuras itu harus ada air yang udah mengendap, jadinya udah bagus. udah jadi agar stabil suhunya, pH-nya, sama biar si lelenya enggak stres. Nah, itu tahap pengobatan. Usahakan kalau misalkan lagi tahap pengobatan airnya jangan tinggi-tinggi. Sekitar 30 cm atau 40 cm. Itu tahap pengobatan ya? Iya. Kalau untuk pengobatan secara alami, saya sendiri suka memakai gedebong pisang. Gedebong. Gedebong pisang. Bisa pakai gedebongnya, bisa pakai pelepahnya pisang. Yang masih muda atau yang udah tua gitu? Nah, itu pemilihan gedebong pisangnya juga kita harus teliti. Kita lihat ada 2 jenis. Ada yang bisa jadi obat, ada yang bisa jadi penyakit. Oh gitu? Iya. Kalau misalkan yang kuning itu getahnya itu cairannya itu bisa menjadi obat. Oh, yang malah bagusnya yang kuning? Iya, yang kuning. Kalau yang hijau itu malah menjadi penyakit, mendatangkan penyakit baru, bisa jadi borok-borok, kasar kan ke kita juga kan gatel. Nah, lele juga sama kayak gitu. Oh, berarti harus pelepahnya yang luarnya yang bagus mah gitu, bukan dalamnya. Bukan masalah itu sih, yang diincernya itu airnya. Cuman ya itu pemilihannya yang udah kuning, Biasanya daun-daunnya udah agak mulai kering. Nah, itu. Oh, gitu, jadi agak berumur gitu kan ya. Jadi bukan kan ada kan yang masih muda gitu, masih pendek gitu. Nah, jangan. Tapi kalau yang udah tinggi itu udah aman, yang udah apa namanya, yang udah ada yang jadi keras gitu. Nah, itu bisa benar. jadi. Oh, gitu. Pokoknya yang daunnya udah agak kering kan itu pelepahnya itu kan agak menguning ya, menguning itu anak itu yang diambil. Bagus itu. Misalkan dalamnya juga bebas itu. Iya, nggak apa-apa. Kita dicacah aja, diiris-iris ke kolamnya, cemplung-cemplungin. Itu yang pakai gedebong. Ada lagi yang pakai apa lagi? Pakai garam atau apa? Kalau misalkan untuk karat itu bisa dipraktekinnya bak, sediakan bak, campur garam. Garam apa aja? Garam ikan nggak apa-apa, yang penting garam sifatnya. Garam krosok. Iya, garam krosok. Bisa. Ntar diserok si ikannya, siapkan kolam yang udah jadi, udah siap buat karantina pengobatan dari kolam A ke kolam B. Kolam A-nya, nah di situ diserok ikan, dimasukin ke dalam ember yang berisi garam itu dengan air. Ntar dia untuk mengelupaskan karat dan jamur tersebut baru langsung. Jangan lama-lama, tapi kalau lama-lama mati.
Oh, berapa menitan itu? Nggak usah hitung menit. Mm-mm. Yang penting kita Kena aja cemplungin, ya. ya goyang-goyang di serokan tuh, Mm-mm. langsung ceburin. Oh gitu, asal aja gitu, asal Ya. ya. Berarti beberapa detik lah, semenitan atau kurang lebih ya. Yang Ya. penting asal kena airnya ya. Iya, air garam. Garam itu kan sifatnya keras. Untuk mengelupaskan lendir bersama dengan karat dan jamurnya tersebut. Nanti diulang lagi lendir yang baru gitu. Iya. Sama kulit yang baru lagi. Biasa Iya. itu suka ada kayak apa namanya, kayak ular gitu berganti kulit atau gimana? Enggak. Kalau dia itu berganti lendir doang, pembaruan lendir. Tapi itu juga ada resiko karena semua itu ada resikonya. Untuk bibit yang agak kuat mungkin dia bisa bertahan, tapi kalau yang lemah di saat dicelupin ke air yang berisi garam itu bisa langsung mati. Kalau yang kuat mungkin semaput lah sedikit gitu, pingsan kalau kata orang mah. Selain udah gedebong, garam, kalau biasanya untuk di sini pakai apa lagi? Untuk obat-obatan kita bisa memakai Red Blue Dog. Nah, itu Red Blue Dog juga itu sama. obat-obatan beli itu mah ya? Ya, beli Red Kalau Blue yang Dog. dialaminya nggak ada lagi selain itu? Ada sih untuk kalau misalkan kan ada bibit kurang lincah gitu, itu bisa memakai daun pepaya. Oh Daun iya, pepaya. Itu disimpan aja, itu nggak usah Bisa dicacah. disimpan, mau dicacah, mau di blender, bebas ya bisa. airnya bisa dicampurin ke pakan, di bibis buat bibis pakan nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah sahabat Karang Official, kita sudah dapat ilmu lagi dan mudah-mudahan beliau berkah selalu, sehat selalu ya. Sudah meluangkan waktunya juga dan berbagi ilmu bersama kita ya. Jadi mudah-mudahan selanjutnya kita akan nyari lagi kolam-kolam lagi ya Bang ya. Mudah-mudahan dari ininya di sini udah dapat ilmu, kita akan mudah-mudahan besok atau lusa kita nyari kolam lagi yang apa namanya, mudah-mudahan dapat ilmu baru lagi. Kan biasanya kan kalau di lele itu kan banyak sistem kan Bang ya, banyak sistem. Jadi teori itu apa namanya sama biasanya ya kalau teori, tapi pas di prakteknya itu kan beda-beda gitu kan ya, beda-beda. Sana kan kalau pembudidaya lele itu kan enggak bisa diprediksi kan ya, harus apa-apa. Jadi mungkin ada solusi baru lagi gitu kan. Oke, terima kasih Bang ya. Buat semuanya jangan lupa subscribe, like dan komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.